Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danuarta Maulana dari program studi hukum keluarga semester 2 dengan NIM 2321508073. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Ahmad Sofyan, SHI, MHI. Mata pelajaran fikih ibadah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang etika penuntut ilmu. Langsung saja, etika seorang murid terhadap dirinya sendiri dan pelajarannya seperti etika seorang guru. Berikut ini beberapa etika penuntut ilmu yang perlu diketahui. Yang pertama, seorang murid harus membersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran supaya ia layak menerima ilmu, bisa menghafal dan mengembangkannya. Para ulama berpendapat bahwa merawat hati agar dapat menerima ilmu adalah seperti merawat tanah, supaya bisa ditanami. Seorang penuntut ilmu selayaknya menyingkirkan seluruh rintangan yang dapat menghalangi kesungguhannya menuntut ilmu. Bahkan, seseorang penuntut ilmu harus rela mendapatkan sedikit makanan dan kehidupan yang sulit. Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seseorang menuntut ilmu ini dengan membawa kekuasaan dan kemuliaan diri. Kemudian dia beruntung, akan tetapi orang yang menuntutnya dengan mencurahkan segenap jiwa mengalami kesulitan hidup. Dan melayani para ulama, dialah yang akan beruntung. Maksudnya adalah orang yang menyibukkan diri dengan para wanita, ia biasanya terjadi pada kebanyakan manusia secara umum, bukan pada orang-orang yang tertentu. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, jika seorang ahli fikih menikah, maka ia telah mengarungi samudra. Jika istrinya melahirkan anak untuknya, maka ia telah memecahnya. Sufyan bertanya kepada seorang laki-laki, apakah engkau telah menikah? Dia menjawab, belum. Dia berkata, engkau tidak mengetahui kekuatan yang engkau miliki. Diceritakan dari Basyar Al-Hafidh radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa yang tidak membutuhkan wanita, maka berdakwahlah kepada Allah agar tidak terbiasa dengan paham mereka, hasrat seksual. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, innad dunya hulwatun khadiratun wa innallahu mustakhlifakum fiha wa yanzura kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nasa'a fa inna awwala fitnati bani Israila ka'an tafin nisa'i. Sesungguhnya dunia adalah manis lagi hijau, menarik, dan sesungguhnya Allah menempatkan kalian di dalamnya untuk melihat bagaimana kalian berlaku. Maka bertakwalah terhadap dunia dan bertakwalah terhadap wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah masalah wanita. Selanjutnya yang kedua, merendahkan hati kepada ilmu dan pengajar. Dengan sikap rendah hatinya, ia akan memperoleh ilmu tersebut. Kita diperintah untuk merendahkan diri secara mutlak. Inilah yang paling utama. Para ulama berpendapat bahwa orang yang angkuh seperti hanya banjir melawan tempat yang tinggi. Seorang murid harus patuh kepada pengajarnya. Ia harus bermusyawarah dengan pengajarnya dalam menghadapi setiap persoalan serta menuruti perintahnya. Seperti hanya orang sakit yang mematuhi nasihat dokter. Hal ini dipandang lebih utama karena derajat keduanya berbeda. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata,
di antara orang yang berilmu terhadapmu adalah mengucapkan salam kepada seluruh yang hadir secara umum dan memberinya penghormatan secara khusus. Duduk di hadapannya, tidak memberikan isyarat dengan tangan di hadapannya, tidak memandang dengan sengaja pada orang lain, dan tidak mengatakan bahwa seorang mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan pendapatnya. Di antara haknya juga adalah tidak mengunjung seorang di hadapannya, tidak melompat di depannya, tidak memegang pakaiannya, tidak bersikeras kepadanya pada saat dia malas, dan tidak merasa puas dengan lama menemaninya karena ia bagikan pohon kurma yang engkau tunggu kapan buahnya akan jatuh di atasmu. Kemudian yang ketiga, berusaha mendapatkan ridho orang yang mengajarkan ilmu, walaupun itu bertentangan dengan kehendak dirinya, tidak bergunjing di hadapannya, tidak menyebarkan rahasianya, dan menolak gunjingan terhadapnya. Pada saat ia mendengarnya, apabila dia tidak mampu menolaknya, dia bisa meninggalkan tempat pertemuan tersebut. Kemudian yang keempat, tidak masuk menemui orang yang mengajarinya ilmu tanpa izin. Jika dia masuk bersama rombongan, maka mereka harus mengedepankan yang paling utama dan paling tua di antara mereka. Dia kemudian menghadap gurunya dengan penuh hormat, mengosongkan hati dari segala kesibukan, dan sebelumnya membersihkan diri dengan bersiwak, mencukur kumis, memotong kuku, serta menghilangkan bau yang tidak sedap. Terus kemudian yang kelima, mengucapkan salam kepada seluruh yang hadir dengan suara yang sekitarnya dapat didengar oleh mereka. Selain itu, perlu menghususkan guru dengan tambahan penghormatan. Ia juga harus mengucapkan salam ketika hendak beranjak keluar. Ia tidak boleh berpaling kepada orang yang diingkari oleh gurunya. Mengenai hal ini, aku telah menerangkannya dalam kitab Al-Azhar. Terus kemudian yang bagian nomor 6, tidak boleh berjalan melangkahi orang-orang dan harus duduk di tempat pertemuan paling belakang, kecuali jika guru atau orang-orang yang hadir mempersilakannya maju dan melangkah, atau dari isyarat mereka yang mengetahui bahwa mereka mengalah. Terus yang ketujuh, tidak boleh membangunkan seorang pun dari tempat duduknya. Apabila seorang memberikan tempat duduk kepadanya, maka ia tidak boleh mengambilnya, kecuali hal itu mengandung kemaslahatan bagi seluruh yang hadir, misalnya agar ia menjadi lebih dekat dengan guru dan dapat mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang yang hadir. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh duduk di tengah-tengah tempat pertemuan kecuali karena terpaksa. Ia juga tidak boleh duduk di antara dua orang kecuali dengan ridho keduanya. Jika dia buang angin, ia harus tetap duduk dan mendekamkan dirinya. Kemudian yang kedelapan, berusaha untuk berada dekat dengan sang guru supaya bisa memahami perkataannya dengan pemahaman yang sempurna tanpa mengalami kesulitan. Ini dengan syarat tempat duduknya tidak lebih tinggi daripada orang yang lebih utama darinya. Yang terakhir, bagian ke-10, beretika dengan etika yang baik terhadap seluruh teman-temannya dan semua orang yang menghadiri majelis, karena etikanya terhadap mereka juga termasuk etika terhadap sang guru dan penghormatan bagi tempat pertemuannya. Lanjut ke etika pengajar dan penuntut ilmu. Setiap pengajar dan penuntut ilmu memiliki etika yang seyogianya dipenuhi secara kebersamaan. Di antara etika tersebut adalah ada beberapa bagian. Bagian pertama, tidak mengabaikan tugas-tugas mereka hanya karena terkena penyakit ringan atau masalah semisalnya yang masih memungkinkan mereka untuk tetap menyibukkan diri dan mencari kesembuhan dengan menuntut ilmu. Yang kedua, tidak boleh bertanya kepada seorang dengan tujuan membuatnya bingung atau untuk mengalahkannya. Orang yang bertanya dengan tujuan ingin membuat bingung dan kalah tidak berhak mendapatkan jawaban. Di dalam sebuah hadis disebutkan larangan memberikan masalah-masalah yang rumit. Bagian yang ketiga,
memperhatikan bagaimana cara mendapatkan buku-buku yang bermutu, baik dengan cara membeli ataupun dengan cara meminjam. Lanjut terus bagian yang keempat, tidak perlu menyibukkan diri dengan menulisnya jika mereka bisa mendapatkannya dengan cara membeli, karena menyibukkan diri dengan menulis itu menyusahkan, kecuali mereka tidak mungkin dapat membelinya karena tidak mempunyai uang atau karena buku tersebut tidak tersedia. Padahal buku tersebut sangat berharga. Jika terjadi demikian, maka hal itu bisa disiasati dengan cara mengopinya. Jika tidak, bisa juga dengan cara menyalinnya. Kemudian yang nomor 5, bagian kelima, tidak perlu memperhatikan tulisan yang bagus, akan tetapi yang harus lebih diperhatikan adalah kebenaran tulisannya. Bagian nomor 6, tidak boleh puas hanya dengan meminjam buku. Padahal buku itu bisa dimiliki. Apabila meminjam buku, maka tidak boleh terlambat mengembalikannya agar pemiliknya tidak terlewat memanfaatkannya dan tidak malas mencari faedah darinya, juga agar ia tidak keberatan meminjamkannya kepada orang lain. Banyak sekali celaan yang diriwayatkan dari ulama salaf terhadap keterlambatan mengembalikan buku-buku yang dipinjam, baik berupa prosa maupun syair. Di antaranya adalah riwayat Az-Zuhri, dia berkata, "Berhati-hatilah engkau dari menyembunyikan buku-buku, yaitu menahannya dari pemiliknya." Diceritakan dari Al-Fudail, dia berkata, "Bukan termasuk tindakan orang yang memiliki sifat perwin, juga bukan termasuk perbuatan orang-orang bijak mengambil pendengaran seorang dan bukunya, kemudian menahannya darinya. Barang siapa melakukan hal itu, maka ia telah menganiaya dirinya." Al-Khatib berkata, dengan menahan buku hanya satu orang yang tidak bisa meminjamnya. Dalam hal ini diriwayatkan beberapa komentar dari para ulama salaf. Banyak sekali yang dibuat syair. Pilihannya adalah dianjurkan meminjamkan buku kepada orang yang tidak akan menimbulkan masalah. Meminjamkan buku adalah termasuk salah satu bentuk bantuan terhadap ilmu. Di samping dalam peminjaman buku secara umum juga terdapat keutamaan. Kami meriwayatkan dari Waki berkah hadis yang pertama adalah meminjamkan buku. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, orang yang meminjami buku harus mendapatkan ucapan terima kasih atas kebaikannya. Inilah bagian dari etika pengajar dan penuntut ilmu. Walaupun dipandang terlalu panjang, akan tetapi ini masih pendek jika dibandingkan dengan apa yang disebutkan di dalamnya. Baik, terima kasih. Mungkin yang bisa saya dapat sampaikan cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.